Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya. Nah, perkenalkan nama saya Afan Gunawan. Kali ini kita akan ngebahas aplikasi yang digunakan untuk solusi IOPS infrastruktur mikrotik. Nah, teman-teman mungkin sering pusing sama jaringan yang error, terus jaringan mikrotik teman-teman yang apa ya, sering gangguan gak jelas itu kan. Nah, hari ini kita akan bedah sebuah solusi yang revolusioner menurut saya, yaitu aplikasi Mustika yang merupakan aplikasi saya sendiri. Nah, Mustika ini adalah singkatan dari Monitoring, Utility, and Smart Traffic Intelligent Application. Sederhananya, ini adalah sistem jaringan yang cerdas yang dirancang sebagai solusi IOPS untuk infrastruktur mikrotik teman-teman. Nah, yuk kita bahas tuntas. Nah, sekarang mari kita bahas tentang latar belakang dan masalah. Nah, di sini buat teman-teman yang sehari-hari kerja di NOC atau Network Operation Center. Nah, pasti relate banget sama tiga masalah utama sistem yang lumayan tradisional lah, sering kita jumpai. Misalnya, ada reaktif dan pasif gitu kan. Sistem konvensional seperti yang ada di PPT ini, kayak aplikasi ini biasanya hanya mengumpulin tuh metrik SNMP tanpa kemampuan analisis yang mendalam secara mandiri. Terus yang kedua kita bahas tentang eh, penerapan ambang batas threshold tuh yang lumayan statis, yang sering apa ya, memicu peringatan berulang gitu, yang tidak relevan lah dengan konteks yang kita hadapi gitu kan. Terus yang ketiga kita bahas juga tentang biasanya kita tuh sebagai admin tuh cuma apa, kena banjir data gitu kan, yang tanpa tahu konteksnya kayak gimana gitu kan. Misalnya kayak konteks RCA gitu kan. Jadi kita tuh susah banget gitu kan nentuin apa sih sebenarnya yang jadi akar masalahnya tersebut gitu kan. Nah, kita bahas tuh sekarang tentang paradigma IOPS gitu kan. Buat ngatasin masalah tadi, nah kita masuk tuh ke era IOPS atau Artificial Intelligence for IT Operation. Di sini, Mustika atau aplikasi saya sendiri bertindak sebagai lapisan kecerdasan otonom yang bekerja di atas sistem pemantauan konvensional. Yang kerennya lagi, sistem ini bisa mempelajari pola wajar jaringan berdasarkan waktu secara mandiri. Jadi, dia bisa mendeteksi anomali tanpa aturan statis yang kaku gitu. Sekaligus jadi jembatan gitu kan. Menjembatani celah komunikasi antara kita sendiri sebagai manusia dan mesin. Nah, selanjutnya kita pasti bertanya-tanya nih, terus aplikasi Mustika ini apa sih otak di sana gitu kan? Nah, jawabannya ada di tiga mesin analitik mesin learning ini. Pertama, ada algoritma isolation forest atau unsupervised learning yang digunakan untuk mengisolasi anomali traffic, dan ini tangguh banget buat ngadepin ancaman zero day tanpa harus belajar data normal sebelumnya. Kedua, ada random forest yang merupakan supervised learning yang bertugas untuk mengklasifikasikan kondisi jaringan kalian ke dalam tiga status, yaitu ada normal, spike, dan gangguan. Terakhir ada linear regression yang berfungsi sebagai sistem peringatan dari dini banget gitu kan, seperti EWS untuk memproyeksikan lintasan trafik sebelum utilisasi jaringan kalian penuh. Kayak gitu. Nah, sekarang mari kita bahas tentang arsitektur dan fungsionalitasnya. Nah,
yang bikin aplikasi ini makin mantep lah menurut saya adalah user interface-nya. Jadi lupain tuh soal dashboard web yang rumit gitu kan. Karena Mustika tuh ngejadiin Telegram sebagai platform interaksi terpadu atau mobile NOC dengan integrasi natural language processing pakai LLM GPT-4. Nah, kalian bisa tanya jawab soal jaringan pakai bahasa sehari-hari. Ada juga fitur speak to text atau pakai ini suara yang bisa ngubah pesan suara kalian jadi instruksi langsung ke mikrotik. Terus ditambah lagi ada laporan pemantauan proaktif soal RX, TX, CPU, latensi, dan loss yang dikemas rapi dalam format chat 24 jam. Kayak gitu, teman-teman. Nah, selanjutnya kita bahas tentang kapabilitas atau fitur utamanya. Simpelnya lah, ada konvensional chatbot yang mempermudah RCA otomatis. Jadi kalian tuh cukup ngetik, tolong cekin internet lemot gak hari ini. Terus sistem tuh bakal ngecek tuh buat kalian. Kalau lagi males ngetik, pakai fitur voice command aja. Rekaman audio Telegram bakal diproses pakai FFmpeg dan API Spec Recognition biar jadi teks yang siap dieksekusi. Terus kalian juga bisa generate laporan otomatis yang bisa dirubah langsung jadi CSV atau Excel diringkas dengan perintah slash atau garis miring report. Dan yang paling penting, kalian bisa eksekusi tindakan jarak jauh kayak toggle buat mutus interface atau log buat ngecek error di router. Nah, selanjutnya kita bahas hasil evaluasi sistem. Nah, sistem ini bukan cuma sekedar konsep, tapi udah diuji tuh pakai metode TAM dan Dillon and Micklin. Hasilnya luar biasa. Fleksibilitas akses via Telegram mendapat apresiasi tertinggi dengan skor 4,70, yang artinya pengguna sangat terbantu. Integrasi NLP juga dinilai sangat efektif dengan skor 4,60 karena meniadakan beban teknis untuk menghafal command line. Untuk kecepatan respon chatbot dapat nilai nyaris sempurna yaitu 4,75, tapi juga objektif nih, skor stabilitas server masih di angka 4,15 yang jadi PR buat peningkatan uptime di iterasi selanjutnya. Selanjutnya kita bahas tentang kesimpulan dan rekomendasi. Nah, sebagai penutup, terbukti bahwa penerapan machine learning sangat ampuh untuk memecahkan masalah pemantauan reaktif dan ngasih analisis RCA secara live stream. Penggunaan antarmuka Telegram juga lumayan terbukti tuh sukses mempercepat kayak kurva pembelajaran admin jaringan. Terus ngilangin juga yang namanya capek notifikasi. Kedepannya direkomendasikan agar pengembangan backend Python tuh difokusin untuk nambah fault tolerant demi operasional 24 jam yang lebih stabil gitu kan ya. Emang namanya buat aplikasi 24 jam kan kita perlu banget gitu kan notifikasi setiap saat gitu kan. Terus selain itu tuh penting banget gitu untuk menambah fitur two factor authentication atau 2FA di Telegram biar hak akses tuh makin aman gitu kan. Nah, untuk penjelasan ini mungkin dicukupkan. Nanti kita akan bahas langsung di prakteknya. Oke, guys. Oke teman-teman, mari kita lanjutkan penjelasan terkait aplikasi Mustika tersebut. Nah, sekarang kita akan ngejelasin nih untuk Mustika tuh kayak gimana, terus aplikasi Mustika tuh bentukannya kayak apa gitu kan. Nah, saya kali ini udah masuk nih ke bentukan Mustika yang namanya, yang dimana saya akan run aplikasi tersebut agar nanti Telegramnya bisa berjalan.
agar tidak lama kita mulai aja deh. Nah, sekarang kita jalanin di sini aplikasi Mustika dengan mengetik Python app_v2.py itu untuk menjalankan aplikasinya. Kita enter sekarang. Nah, kita tunggu aja prosesnya. Mungkin memakan waktu yang cukup relatif cepat lah. Nah, sekarang udah masuk. Nah, ini di sini ada situasi terkini. Nah, di sini status no interface, di sini ada interface internet satu, terus statusnya normal, terus ether 2, hotspot siswa, terus statusnya normal, terus ether 3, kepala sekolah gitu kan, statusnya normal. Nah, sekarang kita akan buka tuh yang namanya Telegram. Yang penting dari aplikasi Mustika tuh ya di Telegram tersebut. Soalnya di aplikasi Telegram kita bisa komunikasi langsung bersama uh, Win, Winbox. Bukan Winbox sih sebenarnya, ke Mikrotiknya langsung. Jadi kita gak gunain Winbox sama sekali. Jadi kita gunain Telegram. Kenapa hebatnya Mustika? Kita bisa gunain atau ngecek jaringan dimanapun kita berada. Asalkan servernya atau yang saya jalani sebelumnya berjalan. Jadi kita cukup menggunakan HP atau laptop atau apapun yang lewat Telegram, kita bisa ngecek jaringan tersebut. Nah, mari kita lihat nih di Telegram. Nah, kita udah masuk tampilan Telegram. Nah, di sini nanti saya juga bakal ngecek nih gunain apa HP saya YouTube dengan kualitas yang lumayan HD untuk pengecekan traffic spike-nya juga. Nanti saya akan cek juga. Nah, untuk sekarang mari kita bahas terkait gambaran sedikit gambaran gitu kan. Awalnya Mustika kayak gimana? Nah, Mustika seperti ini gambarannya. Nah, untuk pertama kita panggil nih Mustika tersebut menggunakan /help untuk bantuan apa aja sih yang kita bisa pencet gitu kan. Nah, kita pencet nih /help. Nah, di situ udah masuk ke help, kita tunggu aja nanti akan muncul. Nah, sekarang udah muncul di sini ada status, ada report, ada log, ada toggle, ada reboot, ada help juga yang merupakan yang saya panggil tadi kan. Nah, mari kita lihat status terkini yang ngejelasin secara real time gitu kan, apa yang terjadi pada interspace. Nah, kita pencet. Nah, kita tunggu aja beberapa saat. Nanti sebentar lagi juga akan muncul. Nah, ini tampilan interface-nya yang seperti pada CLI yang ada pada server yang saya jalanin di Anti-Gravity. Berhubung di sini kita gak banyak yang pengguna di Mikrotiknya, maka akan muncul nih statusnya bahwa di sini tuh statusnya live gitu kan, langsung gitu kan situasi terkini. Nah, kita buka lagi nih di sini report di sini. Nah, untuk report ini tuh biasanya digunain untuk membuat laporan jaringan AI dalam format CSV atau Excel. Nah, formatnya nanti kita bisa undur nih di sini. Di sini ada total historinya 8.883 data yang udah terrekap terlampir. Nah, selanjutnya kita bisa muat lognya di sini. Nah, untuk log kita tunggu dulu nih sebentar, nanti juga bakal muncul seperti biasa. Nah, di sini di log biasanya digunakan untuk melihat atau peringatan kan yang terakhir, misalnya ada yang login atau yang berhubungan dengan sistem yang terjadi. Biasanya 5 data terakhir. Nah, di sini juga terlihat di sini ada user API user, login dari apa, terus ada DHCP tuh yang masuk ke Infinix Note 40 Pro dan lain-lain. Nah, selanjutnya di sini kita cek juga Google untuk mematikan atau menghidupkan interface karena saya nggak mau mematikan interface, kita lewati aja ya. Nah, di sini juga dari bot. Ini bisa dilakuin untuk nge-restart router berhubung saya akan presentasi jadi saya nggak gunain aja lah fiturnya. Nah, terus di sini juga
aplikasi ini tuh udah terhubung sama fitur chatbot sama voice AI. Nah, jadi kita tuh bisa cukup ngetik di sini informasi terkini mikrotik misalnya. Kita enter, kita tunggu nih. Kenapa seperti ini? Soalnya aplikasi Mustika, aplikasi bot Mustika ini udah terintegrasi sama AI. Jadi karena sudah terintegrasi sama AI, maka dengan cukup mengetik aja kita bisa munculkan kesimpulan-kesimpulan atau apapun yang informasi yang kita inginkan. Nah, misalnya seperti ini tuh, update terbaru mikrotik sekarang seperti ini. Tuh, secara singkat, kayak gini, kayak gini, kayak gini. Nah, kesimpulan, jaringan siswa aman, nggak nge-lag tuh. Kita cukup nge-prom aja tuh dari chat Telegram. Nah, selanjutnya ada fitur voice-nya juga. Kita cukup voice di sini, pencet bagaimana kondisi saat ini mikrotiknya. Kita send di sini, kita tunggu. Saya ulangin HP satu lagi buat ngecek videonya. Nah, sekarang udah muncul tuh. Dia sedang ngedengerin VN tadi dan akhirnya dia pun muncul apa yang terjadi. Nah, dia ngasih ringkasan-ringkasannya juga. Nah, sekarang saya mau ini ngecek 4K videonya juga. Nah, ini masih maksudnya 4K video. Nah, nanti si Mustika ini bakal langsung ngasih tahu kondisinya secara real time bahwa ada spike atau penggunaan data yang tinggi banget gitu kan. Nah, saya akan start di sini pakai 4K video yang pada saat ini saya gunain jaringan yang sama ya. Di sini saya gunain. Nah, karena saat ini sedang gunain ini apa traffic yang cukup tinggi, maka otomatis saya nggak masukin apapun, statusnya bakal muncul di sana. Nah, status di sini di Telegram muncul secara otomatis yang menandakan bahwa kondisi saat ini status interface sedang spike atau tegangannya tinggi banget nih. Dilihat RX sama TX-nya di sini. Lumayan tinggi yaitu 135 MB. Dan di sini juga tegangannya tinggi banget tuh. TX-nya sama aja. Nah, itu salah satu fitur yang ada pada Mustika bahwa dia tuh bakal ngasih tahu nih bahwa jaringan saat ini tuh lagi spike atau lagi tinggi dengan menggunakan data yang real time secara terkini. Dia bakal ngasih tahu. Nah, di sini juga Mustika bisa ngasih tahu tuh predictive forecasting yang biasanya dia tuh memprediksi traffic pada Ether 1 bahwa akan melonjak tajam dalam waktu dekat. Nah, dia juga bakal seperti itu berhubung sekarang prediksinya belum ada karena penggunaan dari jaringan yang saya tuh cuma dikit doang. Makanya dia nggak ngasih predictive forecasting. Kalau misalnya pemakainya banyak, biasanya dia bakal ngasih predictive forecasting seperti itu. Nah, mungkin itu saja sedikit pengenalan terkait aplikasi Mustika yang menggunakan buat Telegram. Mungkin aplikasi ini cukup menarik ya kan teman-teman. Nah, uh, saya cukupkan aja penjelasan terkait Mustika ini. Terima kasih teman-teman yang udah nonton. Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata atau pengucapan yang saya sebutkan. Saya ucapkan mohon maaf sekali lagi. Dan saya tutup kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.